teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan dalam kondisi yang aman pada kondisi saat ini. Kalian semua tahu kan, sekarang dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya sedang mengalami musibah. Ada yang bisa tebak musibah apa? Benar sekali, dunia dan Indonesia saat ini sedang mengalami musibah, yaitu berupa pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, saya dan teman-teman saya pada kesempatan ini ingin berbagi sedikit tentang rapid test, yaitu alat atau metode untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi oleh virus corona atau tidak. Sebelumnya, mari kita dengerin sedikit aja tentang apa itu virus corona. Yuk, check it out. SARS-CoV-2 yang merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa kita kenal dengan nama virus corona, merupakan virus yang memiliki bentuk bulat dan memiliki tonjolan-tonjolan protein sehingga bentuknya mirip mahkota yang dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar. Virus corona ini menyerang sistem pernafasan. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO atau World Health Organization mengumumkan nama resmi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. SARS-CoV-2 menyerang sistem pernafasan dengan level gangguan yang berbeda pada setiap individu yang mengalaminya, dari yang tidak nampak gejalanya hingga pneumonia akut atau bahkan kematian. Sebelumnya, mari kita kenalan dengan pengelompokan virus ini. SARS-CoV-2 termasuk ke dalam realm Riboviria, phylum Incertaesedis, ordo Nidovirales, famili Coronaviridae, genus Beta Coronavirus, species Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, dan strain Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gimana sih sejarah ditemukannya COVID-19 ini? COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan dalam kurun waktu sekitar hanya 3 bulan, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah ini ditetapkan sebagai pandemik dan menyebar ke 114 negara, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa negara menetapkan kebijakan untuk melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Per 21 April 2020, dapat kita lihat pada peta yang tertera jumlah kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia. Warna merah pada peta menandakan jumlah kematian total pada negara-negara yang bersangkutan. Semakin tua warna merah yang tertera, maka semakin banyak kematian pada negara tersebut. Dan semakin pudar warnanya, maka semakin rendah tingkat kematian pada negara tersebut. Warna merah marun atau merah tua yang nyaris kecoklatan menandakan area yang memiliki jumlah kematian tertinggi akibat COVID-19. Di dalamnya termasuk negara Amerika Serikat sebanyak 42.593 jiwa, diikuti oleh Italia sebanyak 24.114 jiwa, dan Spanyol sebanyak 20.852 jiwa. Dari total kematian dunia sebanyak 169.859 jiwa. Dan di Indonesia, kasus kematian akibat COVID-19 ini sebanyak 590 jiwa orang meninggal. Pada grafik yang tertera, per tanggal 21 April 2020, kasus COVID-19 dunia terus meningkat dari bulan Februari dan mengalami peningkatan signifikan pada bulan Maret. Dari total 2,43 juta kasus positif COVID-19, 169.859 orang diantaranya meninggal. Di negara Indonesia sendiri, per tanggal 21 April 2020, kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari bulan Maret dan terus mengalami peningkatan hingga kini. Ditemukan 6.760 kasus positif COVID-19 dan 590 diantaranya meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol, Indonesia memang terlihat tidak memiliki kasus positif dan kematian yang banyak. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia termasuk
negara yang memiliki tingkat kematian dan kasus positif COVID-19 yang tertinggi. Menurut data per tanggal 21 April 2020. Dapat kita lihat pada grafik yang tertera, yaitu uji atau tes yang harus dilakukan per ditemukannya satu kasus positif COVID-19. Dapat kita lihat pada negara Vietnam, dari 652,4 tes yang dijalankan, baru akan ditemukan satu kasus positif COVID-19. Sedangkan di Indonesia, hanya diperlukan 6,8 tes untuk menemukan satu kasus positif baru COVID-19. Nilai ini cukup kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, berarti hanya dengan menjalankan sedikit tes, atau di Indonesia 6,8 tes, dapat ditemukan satu kasus baru positif COVID-19, yang berarti jumlah orang yang positif terjangkit COVID-19 cukup banyak. Berdasarkan WHO, hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk menangani virus corona. Sejauh ini, individu yang terinfeksi virus corona harus menerima perawatan yang sesuai untuk mengatasi gejala yang muncul. Nah, maka jangan sampai kita terlambat untuk mendiagnosis atau mendeteksi apakah kita positif COVID-19 atau tidak. Salah satu cara yang tersedia di Indonesia untuk menguji apakah seseorang positif atau negatif COVID-19 adalah melalui rapid test. So, what is rapid test? Rapid test merupakan metode diagnostik yang dapat mendeteksi seseorang terinfeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Metode ini didasarkan oleh ada atau tidaknya konsentrasi antibodi spesifik terhadap SARS-CoV-2 pada darah, yaitu imunoglobulin M atau IgM dan imunoglobulin G atau IgG. Bila antibodi ini terdeteksi di dalam darah seseorang, artinya seseorang tersebut pernah terpapar oleh virus corona. Rapid test dapat digunakan untuk screening asimptomatik. Jadi, metode ini hanya untuk screening atau penyaringan dan membutuhkan tes lebih lanjut, misalnya PCR atau polymerase chain reaction untuk memastikan apakah seseorang positif terinfeksi oleh virus corona. Yang dimaksud dengan asimptomatik adalah orang yang tidak memunculkan gejala, khususnya di sini adalah gejala COVID-19, mereka tetap dapat menularkan virus tersebut. Tadi kita udah mengetahui sedikit banyak latar belakang tentang virus corona atau SARS-CoV-2 dan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mengetahui sedikit informasi tentang prinsip dari rapid test? Bagaimana sih prinsip rapid test itu? Teman saya akan menjelaskannya. Pentingkah antibodi? Antibodi penting karena akan membantu proteksi seseorang dari suatu infeksi. Antibodi merupakan molekul glikoprotein yang dapat menetralkan atau menjerang patogen secara spesifik. Antibodi mampu mengenali molekul dari patogen yang disebut dengan antigen. Respon non-spesifik selanjutnya akan diikuti oleh respon adaptif di mana tubuh akan memproduksi antibodi. Antibodi tersebut adalah imunoglobulin. Terdapat beberapa jenis imunoglobulin. Pada penderita COVID-19, IgG dan IgM merupakan jenis imunoglobulin yang akan diproduksi oleh sistem imun. IgM akan muncul lebih awal sebagai pertahanan pertama dan cenderung mengindikasikan paparan yang baru terjadi. Gambaran di samping menunjukkan grafik kemunculan antibodi pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Setelah kemunculan IgM, akan muncul IgG yang merupakan respon adaptif. IgG ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap virus dan penting untuk imunitas jangka panjang. Dengan adanya IgG pada serum darah, mengindikasikan paparan virus sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, deteksi antigen COVID-19 dan deteksi antibodi COVID-19 itu berbeda. Namun, keduanya merupakan uji serologi yang didasarkan atas interaksi antara antigen dan antibodi. Pertama, akan dijelaskan mengenai COVID antigen detection.
Mendeteksi keberadaan protein virus antigen yang diekspresikan oleh virus COVID-19 ini akan diambil dari sampel saluran pernafasan. Apabila terdapat antigen dalam konsentrasi yang cukup dalam sampel, maka antibodi spesifik akan mengikat antigen. Berikut merupakan gambaran antibodi yang ditempeli oleh antigen. Antigen permukaan SARS-CoV secara spesifik akan mengikat antibodi SARS-CoV, termasuk IgG dan IgM. Antibodi spesifik dipasangkan pada paper strip sehingga akan menghasilkan sinyal yang kemudian akan dideteksi secara visual selama 30 menit. Antigen akan dapat terdeteksi apabila virus bereplikasi secara aktif. Tes ini paling banyak dilakukan untuk mengidentifikasi infeksi akut atau infeksi dini. Setelah mengetahui deteksi antigen pada COVID-19, lalu bagaimanakah cara untuk mendeteksi antibodi? RDTS atau Rapid Diagnostic Test Based on Host Antibody Detection umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang dihasilkan oleh sel darah putih dalam darah pasien yang terinfeksi COVID-19. Antibodi akan diproduksi beberapa hari setelah tubuh terinfeksi virus. Kekuatan antibodi sendiri bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah usia, kemudian status gizi, tingkat keparahan penyakit, dan penggunaan obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Ketika seseorang telah melakukan pemeriksaan virus corona menggunakan rapid test, apakah tetap perlu dilakukan RT-PCR? Rapid test corona sendiri hanya digunakan sebagai screening atau penyaringan awal. Sementara itu, untuk mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-19, perlu dilakukan swab test dengan menggunakan RT-PCR. Mengapa? Karena pada rapid test, hasil positif memungkinkan terjadinya false positif atau false negatif. False positif merupakan hasil tes yang terlihat positif padahal sebenarnya negatif. Sebagai contoh, antibodi yang terdeteksi merupakan hasil infeksi virus corona lain. Dan fase negatif merupakan hasil tes negatif padahal sebenarnya positif. Contohnya, pada mayoritas pasien akan baru menghasilkan antibodi pada minggu kedua setelah timbulnya gejala. Sehingga deteksi menjadi terlalu dini, antibodi belum dihasilkan atau konsentrasi antibodi yang rendah. Adapun perbedaan produksi respon imun pada beberapa pasien. Maka dari itu, kombinasi deteksi menggunakan RT-PCR dan antibody detection IgG-IgM dapat memberikan diagnosis infeksi SARS-CoV yang kuat. Dalam melakukan rapid test, diperlukan adanya suatu kit diagnostik. Nah, untuk mengetahui kit diagnostik yang digunakan baik atau tidak, dapat dilihat dengan nilai sensitivitas dan spesifisitasnya. Semakin tinggi nilai sensitivitas dan spesifisitas, maka kit diagnostik yang digunakan semakin baik. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sensitivitas dan spesifisitas itu. Yang pertama akan dibahas mengenai sensitivitas atau SE. Nah, sensitivitas merupakan proporsi yang benar-benar positif terinfeksi. Jadi, hasil tesnya menunjukkan bahwa yang diuji tersebut merupakan positif terinfeksi. Selain itu, sensitivitas juga dapat diartikan sebagai probabilitas bersyarat yang memungkinkan suatu pengujian mengidentifikasikan hewan-hewan uji yang terinfeksi penyakit secara tepat. Dalam sensitivitas terdapat false negative fraction, yaitu 1 minus sensitivitas. Sedangkan untuk spesifisitas atau SP merupakan proporsi hewan yang tidak terjangkit penyakit dengan hasil pengujian berupa negatif. Spesifisitas juga bisa didefinisikan sebagai probabilitas bersyarat di mana pengujian akan mengidentifikasi secara benar bahwa hewan-hewan yang diuji itu tidak terinfeksi. Dalam spesifisitas terdapat false positive fraction dengan rumus yaitu 1 minus spesifisitas.
Selanjutnya, terdapat sebuah bagan yang menginterpretasikan sensitivitas dan spesifisitas dalam hubungannya antara status true disease dengan hasil dari diagnostik tes. Dalam hal ini, terdapat satu populasi yang terdapat dua jenis hewan. Yang pertama adalah hewan yang terinfeksi, dan yang kedua adalah hewan yang tidak terinfeksi. Masing-masing klasifikasi hewan tersebut terdapat hasil tes berupa positif dan negatif. Dalam hewan yang terinfeksi, pada hasil positifnya itu dapat diinterpretasikan sebagai sebuah sensitivitas atau true positive rate. Sedangkan hasil negatifnya yaitu false negative rate atau yang bisa dibilang dengan 1 minus sensitivity. Sedangkan untuk hewan yang tidak terinfeksi, dengan hasil tes menunjukkan positif, itu merupakan interpretasinya berupa false positive rate atau 1 minus specificity. Sedangkan hasil negatifnya dapat diinterpretasikan sebagai spesifisitas atau true negative rate. Berikutnya terdapat sebuah perhitungan sensitivitas dan spesifisitas dengan berdasarkan gold standard test. Jadi pada tabel berikut terdapat gold standard positif, gold standard negatif, dan total, serta hasil uji positif dan hasil uji negatif. Untuk gold standard negatif, totalnya berupa A plus C atau hasil dari uji positif ditambah dengan uji negatif. Sedangkan untuk gold standard negatif, totalnya berupa B plus D atau uji positif ditambah dengan uji negatif. Selanjutnya, untuk menghitung sensitivitas, yaitu dengan rumus sebagai berikut. A dibagi dengan A plus C atau bisa dibilang dengan uji positif dari gold standard positif dibagi dengan uji positif ditambah dengan uji negatif. Selanjutnya dikali dengan 100%. Selanjutnya, untuk spesifisitas, yaitu dengan rumus D dibagi dengan B plus D. D merupakan uji negatif dari gold standard negatif, kemudian dibagi dengan uji positif dari gold standard negatif ditambah dengan uji negatif dari gold standard negatif. Untuk spesifisitas juga sama, yaitu dikalikan 100% karena hasil akhirnya berupa persentase. Semakin tinggi nilai persentase sensitivitas dan spesifisitas, maka kit diagnostik yang digunakan semakin baik. Terdapat beberapa contoh dari kit diagnostik yang digunakan. Nah, contoh yang pertama adalah deteksi dari sensitivitas dan spesifisitas dalam kit SARS-CoV-2 IgG-IgM Combined Antibody Reagent. Nah, dalam hal ini, jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 397 sampel positif dan 128 sampel negatif. Setelah dilakukan perhitungan, didapat bahwa nilai sensitivitasnya berupa 88,66%, sedangkan nilai spesifisitasnya berupa 90,63%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sensitivitas dan spesifisitas yang digunakan pada kit tersebut cukup tinggi, sehingga kit yang digunakan memberikan hasil yang baik atau kit yang digunakan cukup baik. Contoh berikutnya yaitu deteksi sensitivitas dan spesifisitas dari kit SGTI Flex COVID-19 IgM-IgG. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah real-time PCR dengan jumlah spesimen sebanyak 250 spesimen seperti yang tertera pada tabel berikut. Dengan hasil dari perhitungan didapat bahwa nilai sensitivitas dalam kit tersebut sebesar 91% dan nilai spesifisitas sebesar 96,67%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sensitivitas dan spesifisitas dari kit tersebut sangatlah tinggi, lebih tinggi daripada kit yang digunakan sebelumnya. Dengan begitu, kit ini atau SGTI Flex COVID-19 IgM-IgG kit lebih baik daripada kit yang sebelumnya digunakan karena nilai sensitivitas dan nilai spesifisitasnya jauh lebih tinggi. Latar belakang udah tahu, prinsip udah tahu. Gimana kalau misalkan setelah ini kita belajar sedikit tentang mekanisme dari rapid test? Setelah ini teman saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dari rapid test itu.
Selanjutnya kita ke bagian mekanisme rapid test. Rapid test kita gunakan hanya untuk men-screening saja, bukan untuk mendeteksi atau mendiagnosis orang yang kita tes terinfeksi coronavirus atau tidak. Seperti yang teman saya jelaskan di slide sebelumnya, hasil positif maupun negatif pada rapid test belum tentu dapat mengkonfirmasi bahwa orang tersebut terinfeksi atau tidak. Perlu diadakan tes PCR untuk mengkonfirmasi. Terdapat 4 bagian pada rapid test. Yang pertama, sample pad, yang kedua conjugasi pad, yang ketiga nitrocellulose membran, dan yang keempat absorption pad. Nah, langkah-langkah rapid test ini, yang pertama, kita masukkan sampel darah yang kita uji ke bagian sample pad. Lalu, kita tambahkan buffer solution sebanyak 1-2 tetes. Selanjutnya, buffer solution tersebut akan membawa darah yang kita uji ke bagian konjugasi pad. Di bagian konjugasi pad sudah terdapat antigen dari coronavirus yang sudah diselimuti oleh gold atau emas. Fungsinya untuk memberikan warna merah pada test line. Jika antigen dari coronavirus mengikat antibodi yang spesifik, akan memberikan warna merah di tempat yang spesifik juga. Maksudnya apa? Jadi, ketika antigen mengikat antibodi G, maka akan terdapat strip merah pada IgG. Begitu juga pada IgM. Jika antigen mengikat antibodi M, maka akan terbentuk strip merah pada bagian IgM. Nah, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya untuk interpretasi hasil. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil dari rapid test. Sebelumnya, rapid test ini akan menunjukkan hasil orang tersebut positif atau tidak selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, pada bagian test line terdapat 3 bagian. Yang pertama, C sebagai kontrol, yang kedua IgG sebagai imunoglobulin G, dan yang ketiga IgM sebagai imunoglobulin M. Jika terdapat hasil positif hanya pada kontrol atau garis merah hanya pada kontrol, menunjukkan bahwa orang tersebut negatif coronavirus pada tes ini. Tapi perlu dilakukan konfirmasi menggunakan PCR, seperti yang saya bilang. Nah, yang kedua, jika terdapat garis merah atau hasil positif pada IgM, menunjukkan bahwa orang tersebut baru terpapar virus. Maksudnya, dia belum pernah terpapar virus ini sebelumnya. Dan yang ketiga, jika terdapat garis merah pada bagian IgG atau hasil positif pada bagian IgG, menunjukkan bahwa orang yang kita tes ini sudah pernah terinfeksi di masa lampau. Sehingga imunoglobulinnya akan menunjukkan hasil positif. Nah, tetapi perlu diadakan konfirmasi menggunakan PCR bahwa orang tersebut terinfeksi coronavirus atau tidak. Nah, informasi tentang rapid test sedikit banyak sudah kami berikan. Dari latar belakang tentang virus corona, lalu prinsip dari rapid test, dan mekanisme rapid test itu sendiri. Tapi sepertinya ada sedikit yang kurang kalau misalkan kita nggak ngebahas sedikit tentang diagnostik kit. Teman saya akan menjelaskan selanjutnya tentang diagnostik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah rapid diagnostic test hanya untuk menguji COVID-19 saja? Jawabannya, enggak dong. Tidak hanya penyakit COVID-19 yang dapat dideteksi menggunakan rapid diagnostic test.
Menurut data prakualifikasi dan pengadaan RDT Kits dari WHO yang merujuk pada Global Fund Quality Assurance Policy, sampai saat ini sudah banyak merek komersil Rapid Diagnostic Test Kits yang tersedia untuk menguji penyakit-penyakit tertentu seperti malaria, HIV, sifilis, hepatitis, tuberkulosis, demam berdarah, dan lain-lain. Merek komersil Rapid Diagnostic Test Kits yang dicantumkan dalam list tersebut diantaranya adalah Chemtron Biotech, Standard Diagnostic atau SD Rapid Test, MP Diagnostic Multisure, CTK Biotech, dan masih banyak lagi merek lainnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat 3 contoh RDT Kits selain untuk COVID-19, yaitu Rapid Diagnostic Test Kits untuk tuberkulosis, demam berdarah, dan juga malaria. Pertama-tama, mari kita mulai dari penyakit tuberkulosis yang disingkat TB atau yang juga biasa kita sebut TBC. Rapid Diagnosis of Active Tuberculosis Test bekerja dengan menggunakan imunokromatografik untuk mendeteksi peningkatan imunoglobulin G atau imunoglobulin M terhadap antigen mikobakterial penyebab penyakit TBC. Respon antibodi IgG yang meningkat terhadap antigen mikobakteri dengan antigen berukuran 38 kilodalton, 16 kilodalton, dan 6 kilodalton dapat digunakan sebagai marker yang signifikan untuk penyakit tuberkulosis paru aktif dan dapat membedakannya dengan penyakit paru lainnya yang memiliki gejala serupa. Selain TBC, ada juga RDT Kits untuk mendeteksi penyakit dengue atau demam berdarah. Dengue IgG or IgM Rapid Diagnostic Test bekerja dengan menggunakan antibodi monoklonal anti-dengue AD1 dan antigen virus dengue. Virus dengue yang dikultur dalam sel hewan digunakan sebagai antigen untuk mempertahankan protein mantel virus asli. Kemudian, antibodi monoklonal atau MABS dikembangkan terhadap envelope glycoprotein tipe 1 atau envelope glycoprotein domain 1 yang disingkat ED1. Sementara itu, malaria Rapid Diagnostic Test bekerja dengan cara mendeteksi antigen spesifik yang diproduksi oleh spesies Plasmodium, yaitu bakteri penyebab penyakit malaria tertentu di dalam darah melalui lateral flow immunochromatografi. Beberapa malaria RDT Kits dapat mendeteksi hanya satu spesies Plasmodium, misal Plasmodium falciparum saja, sementara yang lain mampu mendeteksi beberapa spesies sekaligus, contohnya Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, dan Plasmodium oval. Gambar-gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah beberapa contoh Rapid Diagnostic Test Kits yang diproduksi oleh Standard Diagnostic SD Rapid Test. Gambar pertama di paling atas merupakan SD Rapid Test Kit untuk penyakit TBC, sementara gambar yang di tengah merupakan SD Rapid Test Kit untuk penyakit dengue, dan gambar terakhir merupakan SD Rapid Test Kit untuk penyakit malaria yang disebabkan oleh bakteri Plasmodium falciparum yang disingkat PF dan bakteri Plasmodium vivax yang disingkat PV. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai rapid test. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua sehat-sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan stay at home. Dadah! I feel nice, you look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡 잡았어. Don't think twice, 이미 게임 끝났어. You be my curry, I'll be your rice. My name is PS1, 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고 파. 오빠 달린다, 꽉 붙잡아 언니 야. 나는 아름다운 아가, C의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. Turn up louder, 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I